Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Kami akan menemani waktu Anda beberapa waktu ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Ini hanya sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan sebagai jejak untuk keturunan saya. Dan syukur-syukur Anda mau menerimanya. Zakat. Nah, tentu saja kita tahu tentang zakat yang harus setiap tahun dikeluarkan bagi orang yang beriman dan mampu untuk mengeluarkan zakat. Kita tahu bahwa zakat ada zakat harta dan zakat badan. Nah, lalu apakah ada dampak jika kita tidak membayar zakat padahal kita mampu untuk membayar zakat? Di sini kita akan membaca atau mengetahui atau mendengar beberapa ancaman atau dampak orang yang tidak membayar zakat. Kami hanya menyebutkan terjemahannya saja karena HP kami masih HP biasa, sulit ngedit bahasa Arabnya, jadi mohon maaf. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji Tuhan semesta alam yang mana ada ayat Al-Quran surah Fussilat ayat 6 sampai 7 yang artinya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang membuat tandingan dengan Allah atau musyrik atau syirik, dan yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan Sang Pencipta, dan celakalah orang-orang yang tidak membayar zakat, dan celakalah orang-orang yang tidak mempercayai adanya kehidupan sesudah mati. Lalu ada surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memberikannya pada jalan Sang Pencipta, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka Jahanam. Lalu dengan itu disetrikalah dahi, lambung, dan punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan itu. Nah, jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau dia menyimpan emas dan peraknya, maka dia nanti akan dihukum dengan hukuman yang berat sesudah dia mati, dan harta yang dia simpan itu akan disetrikakan kepada anggota tubuhnya. Artinya sangat panas.
Lalu diriwayatkan oleh Imam Muslim kitab zakat, yang artinya adalah dan tidaklah seorang yang memiliki sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya, melainkan pasti pada hari kiamat dia akan dilemparkan pada tanah lapang dan datar nan luas, di mana tidak ada sesuatu pun yang hilang darinya. Tidak ada binatang yang bertanduk bengkok, tidak ada yang tidak memiliki tanduk, dan tidak ada yang terpotong telinganya yang akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan telapak kaki-kakinya. Dan setiap kali yang pertama telah selesai, maka yang terakhir dikembalikan lagi, yaitu pada suatu hari yang lamanya sepanjang 50.000 tahun, sampai Sang Pencipta memutuskan urusan di antara manusia, lalu baru dia melihat jalannya baik ke surga ataupun ke neraka. Dan dalam hadis ini disebutkan pula tentang emas, perak, kuda, dan unta, dan penggalan yang diletakkan. Nah, jadi maksudnya itulah sangat berbahaya. Artinya harus bayar zakat. Nah, harus bayar zakat. Nah, artinya tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula sapi, dan tidak pula kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya di hari kiamat di sebuah padang lapang yang datar luas, di mana hewan-hewan itu akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama kembali lagi menyeruduk dan menginjaknya, sehingga usai diputuskannya pengadilan Sang Pencipta di antara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun, kemudian dia melihat jalannya dari surga ke neraka. Nah, artinya ini adalah penggalan dari hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zakat. Nah, begitulah. Jadi lalu pemimpin Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan beliau berkata, yang artinya, demi Sang Pencipta, kalau mereka mencegahku memungut zakat seekor anak betina domba sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Nabi Muhammad, nah saya perangi mereka karena tidak mau membayarnya. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka dia akan diperangi oleh pemimpin Abu Bakar. Lalu ada surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Sang Pencipta berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Sang Penciptalah segala yang ada di langit dan bumi. Dan Sang Pencipta mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, nanti hartanya itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari
kiamat. Nah, jadi sangat berbahaya orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu ya bayarlah zakat walaupun tidak banyak kan. Selanjutnya adalah ada dalil yang mengatakan barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari hartanya sebagai suatu kewajiban yang ditegaskan dari kewajiban-kewajiban yang ditegaskan Tuhan kita. Lalu ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud An-Nasai dari hadis yang dari hadis yang artinya adalah 3 orang yang paling pertama masuk neraka adalah penguasa yang bengis, orang yang memiliki kekayaan harta tapi dia tidak menunaikan hak sang pencipta dalam hartanya, dan orang fakir yang angkuh atau sombong. Nah, jadi ada 3 orang yang paling pertama masuk neraka. Yang pertama adalah penguasa yang bengis, yang ketiga adalah orang kaya yang tidak mau bayar zakat, yang ketiga adalah orang fakir yang angkuh. Jadi bayarlah zakat. Dan dari Syarik dan lainnya, dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Was, dari Abdullah, beliau berkata, yang artinya kalian diperintahkan melaksanakan sholat dan membayar zakat. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak sempurna. Jadi bayarlah zakat. Jangan sampai kita tidak membayar zakat. Ya, tidak seberapa lah zakat itu, sedikit lah. Nah, jadi mohon maaf jika ada salah. Kita bayarkan zakat kepada orang-orang yang wajib zakat. Misalnya di kampung itu ada 10 orang yang wajib menerima zakat. Nah, maka ada 2 cara. Cara pertama itu adalah dibagi lalu diberikan kepada mereka masing-masing. Sedangkan cara yang kedua adalah cukup diberikan kepada 1 orang yang dijadikan modal usaha, sehingga orang itu tidak akan menerima lagi di tahun selanjutnya, sampai di kampung itu tidak ada lagi orang miskin. Nah, mohon maaf jika ada salah. Salam damai, tidak ada maksud untuk menggurui. Ini hanya untuk nasihat untuk diri pribadi dan meninggalkan jejak untuk keturunan. Jika Anda mau menerimanya, syukur-syukur. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.